Tahukah kamu bahwa Uwais Al-Qarni merupakan sahabat yang rendah hati, ahli ibadah dan sangat berbakti kepada orang tua, sehingga Rasulullah SAW menjamin bahwa apa yang dipanjatkan oleh Uwais Al-Qarni akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali untuk mempelajari bahasa Arab ya. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal tentang hal-hal yang berkaitan dengan as-sakanu, hal-hal yang berkaitan dengan tempat tinggal. Hari ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, masih di bab yang sama ya. Kemarin kita sudah membahas tentang as-sakanu di sini. Nah, ini percakapan antara Umar dan Isa. Kita kemarin selesai ya, bahwa di ruang tamu itu terdapat mindodatun mustadiratun, meja yang bundar yang di atasnya terdapat vas bunga dan sofa dan lampu. Kemudian hal-hal yang lain dibahas pada percakapan kemarin, dari mulai tempat tidur ya, tempat tidur. Jadi di kamar fil hujrati sarirun, ada tempat tidur. Kemudian di belakang rumah terdapat kebun yang sangat luas, Kemudian masjid itu berada katanya di samping rumah. Kemudian lapangan ini ba'idun anhuna, jauh dari kita, dan seterusnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Sekarang kita melanjutkan di halaman ke-32 ya. Di halaman 32 itu terdapat istami waradid. Tapi sebelum kita mulai melanjutkan pembahasan bahasa Arab ini, kita awali pembelajaran hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Istami, dengarkan. Artinya dengarkan bacaan yang dibaca oleh Parobi ya. Waradid, dan ikuti. Hadza baitun, ini rumah. Ini adalah rumah. Al-baitu, rumah ini. Qoribun, qoribun itu dekat ya. Minal masjidi, dari masjid. Ini ada baitun, ada al-baitu. Nanti kita akan pelajari apa bedanya antara baitun dan al-baitu. Kemudian hadhihi, ini madrasatun, sekolah. Al-madrasatu, sekolah ini. Qoribatun, kalau tadi qoribun, ini qoribatun. Kenapa jadi qoribatun? Karena pada kalimat sebelumnya ada huruf tak marbutoh juga ya, menunjukkan muannas atau kalimat atau isim yang bertandakan tak marbutoh disebut isim muannas atau isim yang kategori perempuan. Qoribatun, dekat. Minal masjidi, dari masjid. Al madrasatu qoribatun minal masjid, sekolah ini dekat dari masjid, katanya gitu. Zalika, itu masjidun, masjid. Al masjidu, masjid itu. Kenapa ini masjidun tapi ini menjadi al masjidu ya, tidak al masjidun, nanti akan dibahas. Al masjidu, masjid. Qoribun, dekat. Minal baiti, dari rumah. Tilka maktabatun, itu adalah perpustakaan. Maktabatun itu perpustakaan ya.
Al-maktabatu, perpustakaan, qoribatun, dekat, minal fasli, dari kelas. Jadi perpustakaannya itu dekat dari ruangan kelas. Tilka madrasatun, itu adalah sekolah. Madarosati, sekolahku. Jadi kalau ada iya kemudian taknya di kasroh, itu menjadi sekolahku. Kalau tadi madrasatun aja ya, sekolah. Kalau ada iya menjadi saya. Madarosati, sekolah saya, qoribatun, dekat, minal mal'abi, dari apa kemarin mal'ab? Mal'ab itu kemarin di sini ada, nah ini ya mal'ab ya, ainal mal'ab, lapangan artinya ya. Minal mal'abi, dari lapangan. Hal dzalika baituka, hal apakah, dzalika itu, baituka rumahmu, ya Hasanu, wahai Hasan, ya Hasanun, wahai Hasan. Naam, ya atau betul. Dzalika itu, baiti, rumahku. Jadi kalau ada iya yang sukun menjadi saya. Baitun, rumah. Baiti, rumahku. Kalau apa itu? Mobil itu sayyarotun. Kalau mobil saya berarti sayyaroti, mobilku. Bukan saya roti ya, bukan parobi, bukan roti. Hal apakah, hadza ini, baituka rumahmu, ya Fatimah, wahai Fatimah. Naam, ya. Haza, ini, baiti, rumahku. Hal hadhihi, apakah ini, madrasatuka, sekolahmu, ya Hasanun, wahai Hasan. Apakah ini sekolahmu, wahai Hasan? Naam, ya. Hadhihi, ini, madrasati, sekolahku. Ingat-ingat ya, mau hadza atau hadhihi itu artinya ini. Nah sekarang ini, hal apakah, tilka, kalau hadhihi itu atau hadza itu artinya ini, kalau tilka artinya itu. Apakah itu madrasatuki, sekolahmu? Ini kalau madrasatuka itu menunjukkan kepada laki-laki, ka ya, kepada Hasan. Kalau dikarenakan ini yang ditanya adalah Fatimah, maka madrasatuki, perempuan pakai ki ya. Madrasatuki, sekolahmu, oh ya Fatimah, wahai Fatimah. Naam, ya. Tilka madrasati, itu adalah sekolahku. Hal hadhihi madrasatun, hal itu apa tadi artinya? Apakah, hadhihi ini, madrasatun, sekolah? Naam, ya. Hadhihi ini, madrasatun, sekolah. Hal al madrasatu kabiratun, hal apakah, al madrasatu, sekolah, kabiratun, besar? Naam, ya. Al madrasatu, sekolah, kabiratun, besar. Hal apakah, hadza ini, baitun, rumah? Apakah ini rumah? Naam, betul atau iya. Haza baitun, ini adalah rumah. Hal apakah, ingat-ingat ya, artinya hal itu artinya apakah. Al baitu, rumah, kabirun, besar. Jadi apakah rumah itu besar? Naam, ya. Al baitu, rumah, kabirun, besar.
Hal hadza bustanun, apakah ini kebun atau taman ya? Naam, betul. Hadza bustanun, ini adalah kebun atau taman. Hal, apakah, al bustanu, taman atau kebun, wasiun, luas. Naam, ya, huwa, taman itu, kembali ke al bustanu ya, huwa itu wasiun, luas. Itu adalah bacaan dari Istami Warodi di halaman 32. Sekarang kita baca penjelasan tentang at-tarkib, pola kalimat. Di sini ada hada baitun, ini rumah. Al baitu, rumah ini, qoribun, dekat, minal masjid, dari masjid. Yang kedua, hada baitun, ini adalah rumah. Ini rumah. Baiti, rumahku, qoribun, dekat, minal mal'abi, dari lapangan. Dari lapangan itu. Jadi perhatikan antara baitun, al baitu, dan baiti. Nah, isim atau kata benda, benda apapun ya, kan rumah juga benda. Isim atau rumah tadi adalah kata benda yang pertama adalah isim nakiroh. Yang baitun ini pakai tanwin ya, domah tanwin, domatain, itu adalah isim nakiroh artinya. Ingat-ingat ya, yang pakai tanwin di ujungnya yang tanpa alif lam itu isim nakiroh. Sedangkan al baitu yang ini ya, yang tanpa tanwin dan ada alif lam, itu termasuk isim ma'rifah. Ada isim nakiroh, ada isim ma'rifah. Kalau isim nakiroh itu adalah isim yang bersifat umum. Jadi ini rumah belum jelas rumah siapa kan ya. Baru di sini baiti, rumahku. Nah, ini adalah baiti dan al baitu, ini adalah isim ma'rifah. Yang isim ma'rifah itu adalah isim yang sudah diketahui tertentu. Rumahnya udah tahu rumah dia. Pada pelajaran ini kita akan belajar membuat isim nakiroh menjadi ma'rifah dan mengenali tanda-tandanya. Contoh di sini adalah baitun ya. Baitun itu adalah isim. Isim itu adalah kata benda. Mau rumah, mobil, motor, handphone dan lain-lain itu adalah isim atau kata benda. Baitun adalah isim nakiroh karena ada tanwin ya, nggak ada alif lam, dan bersifat umum. Baitun, rumah. Al baitu, nah cara membuat menjadi ma'rifah tambah alif lam, dan tidak boleh kalau ada alif lam, tidak boleh ada tanwin seperti ini. Baitun menjadi al baitu. Kemudian kalau disambung dengan domir atau kata ganti orang pertama menjadi baiti, rumahku. Isim ma'rifah jelas ya, rumah siapa. Kalau ini masih rumah, ini adalah rumahku. Kalau al baitu di secara terjemah itu menjadi rumah ini gitu, atau rumah itu, seperti itu ya. Faslun, kelas, isim nakiroh karena ada tanwin di akhirnya. Fasluka nyambung ke domir orang kedua, kamu. Kelasmu, kalau ini kelas masih umum. Kalau kelasmu, kelas kamu, berarti udah jelas, tidak umum lagi, kelasnya dia. Atau fasluki, kelasnya dia, seorang perempuan. Begitu ya. Jadi apabila diperhatikan maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama isim nakiroh itu ditandai dengan tanwin. Nah ini tanwin ya, ada tanwin di ujungnya. Faslun, baitun. Kalau isim ma'rifah diawali dengan alif lam. Nah ini alif lam. Jadi kalau mau merubah dari nakiroh ke ma'rifah cukup tambah alif lam ya. Kemudian yang ketiga, isim yang telah menjadi ma'rifah tidak menggunakan tanwin. Isim yang telah menjadi ma'rifah, nah ini ma'rifah kan ditambah alif lam, tidak menggunakan tanwin, tidak boleh ada tanwin seperti ini. Oke ya. Kemudian yang keempat, isim yang ma'rifah dengan kata ganti domir tidak menggunakan alif lam. Isim baitun bersambung dengan domir atau kata ganti orang pertama, orang kedua. Baiti, rumahku, ini rumah saya.
tidak menggunakan alif lam, tidak boleh menjadi al-baiti ya, atau al-fasluki, nggak boleh, karena bersambung dengan domir atau kalimat kata ganti orang pertama, kedua atau pertama atau kedua ataupun ketiga. Nah di sini ya. Contoh berikut ini adalah contoh penulisan isim yang salah. Al-baitun, salahnya di mana? Ini kalau ada alif lam tidak boleh ada tanwin. Kalau mau tanwin, ini alif lam tidak boleh ada. Begitu ya. Baitu, ini yang salah apa? Ini harusnya pakai tanwin karena tidak ada alif lam. Menjadi baitun. Menjadi isim nakiroh atau umum. Al-baituka, ini yang salah apa? Ada alif lam. Tidak boleh ada alif lam kalau bersambung dengan domir. Al-baiti, rumahku, karena kan ini rumahku maka tidak boleh ada alif lam. Ngerti ya? Nah, setiap isim yang diawali dengan waro'a di belakang, janiba di samping, min dari, ama depan, maka huruf terakhir dari isim yang dikasroh itu harus dikasrohkan. Maka huruf terakhir dari isim itu harus dikasrohkan. Contoh di sini as-sahatu, halaman, amamal baiti, di depan rumah. Demikian penjelasan dari bahasa Arab ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk memahami pelajaran bahasa Arab ini kepada kita. Dan mudah-mudahan kita tetap selalu semangat untuk mempelajari bahasa Arab ini khususnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah senantiasa memperhatikan pelajaran bahasa Arab ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.